Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai latihan soal sistem gerak yang sudah dikerjakan di Google Form. Latihan soal sistem gerak ini, teman-teman jangan lupa untuk belajar latihan soal di Google Form dan latihan-latihan soal di buku cetak. Karena materi ulangan kita nanti di pertemuan kedua dari buku cetak dan soal-soal yang sudah Ibu berikan di Google Form ini. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk nomor 1, tubuh kita ditegakkan dan diberi bentuk oleh, kira-kira oleh apa? Otot, rangka, kulit, atau sendi. Kira-kira oleh apa, Nak? Tegakkan dan diberi bentuk oleh. Iya, oleh rangka. Kalau sendi ini untuk menggerakkan ya, bukan untuk mentegakkan. Menggerakkan. Oke. Nah, otot itu juga fungsinya untuk menggerakkan rangka. Nah, yang memberi tegak tubuh kita yaitu rangka. Seperti yang kita ketahui, otot ini merupakan alat gerak aktif sedangkan rangka ini alat gerak pasif. Oke, untuk soal nomor 1, jawabannya yaitu pilihan ketiga. Kita lanjut untuk nomor selanjutnya. Oke, kita lihat untuk soalnya. Tulang pengumpil pada gambar tersebut ditunjukkan oleh nomor tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu nanti teman-teman jangan sampai ketukar antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Tulang pengumpil itu yang selurusan dengan jari jempol. Ini tulang pengumpil nih. Nomor 2. Atau ibu jari yang selurusan dengan ibu jari. Ini tulang pengumpil. Yang ini tulang hasta yang selurusan dengan jari kelingking. Oke. Lalu kita lihat yang ini apa tulang apa, Nak? Iya, tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan. Oke. Yang ini tulang apa? Iya, tulang lengan atas. Nah, dari gambar-gambar ini teman-teman tahu kan tulang pendek yang mana, tulang pipa yang mana, tulang pipih yang mana. Oke. Nah, ini namanya tulang pipa karena bentuknya panjang dan terdapat rongga. Tulang pipa. Yang ini tulang pendek. Oke. Nah, kalau belikat ini tulang apa? Tulang pipih. Iya, karena kan bentuknya pipih ya. Nah, teman-teman jangan sampai ketukar. Yang nomor 2, nomor 1 itu tulang lengan atas. Jenis tulangnya yaitu tulang pipa. Yang nomor 2 itu tulang pengumpil. Nomor 3 itu tulang hasta. Karena selurusan dengan jari kelingking. Nah, yang nomor 4 yaitu tulang apa?
pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal ini. Sendi berikut terdapat di. Ini kan sudah ada ya, Nak, namanya sendi putar. Sendi putar ini yaitu sendi yang memungkinkan untuk gerakan memutar. Nah, memungkinkan gerakan memutar. Oke, kita lihat. Sendi putar. Kira-kira ada di mana? Iya, yaitu antara tulang atlas dan tulang aksis. Ini ada di perbatasan kepala dengan tulang leher. Nah, ini jawabannya itu yang ini ya, terdapat sendi putar. Nanti mungkin teman-teman bisa dilihat lagi PowerPoint yang Ibu berikan. Sudah jelas untuk contohnya. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Sendi berikut terdapat di, masih sama soalnya yang tadi. Yang tadi kan sendi putar. Kalau sendi putar itu terdapat di perbatasan antara tulang leher dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Nah, ini kita bahas mengenai sendi peluru. Sendi peluru, kira-kira. Iya, sendi peluru ini memungkinkan gerak ke semua arah. Ke segala arah. Nah, kira-kira memungkinkan gerak ke segala arah. Contohnya ada apa? Iya, tulang paha dan gelang panggul. Mungkin teman-teman sering ya senam dengan gerakan memutar. Nah, itu merupakan salah satu contoh sendi peluru. Untuk gerakan memutar tulang paha dengan gelang panggul. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat untuk soal ini. Pernyataan mana yang sesuai dengan otot polos? Oke, mungkin teman-teman sudah merangkum ya mengenai otot. Untuk otot polos, dia bekerjanya secara kira-kira secara sadar atau tak sadar? Iya, jadi untuk ciri-cirinya, Ibu buat dalam kotak-kotak ya. Ciri-ciri kita bisa bedakan nanti ciri-cirinya. Di sini untuk otot polos, sorry, ini polos. Lalu ada lurik dan ada jantung. Nah, ada 3 jenis otot, polos, lurik, dan jantung. Kalau untuk otot polos, dia bentuknya seperti gelendong. Gelendong itu kayak gimana sih, Bu Nila? Seperti ini. Nah, ini otot polos. Kalau otot lurik, dia bentuknya seperti silindris. Nah, kalau otot jantung, dia bentuknya silindris bercabang. Oke, ini bentuknya. Lalu ada intinya. Letak inti di tengah.
inti tengah, lalu yang otot lurik intinya di tepi, otot jantung intinya di tengah. Iya. Lalu cara kerjanya, cara kerja. Oke, cara kerjanya kalau untuk otot polos itu tidak sadar. Cara kerjanya tidak sadar. Kalau untuk otot lurik, dia bekerja secara sadar. Dan otot jantung bekerja secara tidak sadar. Oke. Satu lagi, kira-kira letaknya ada di mana sih, Bu? Oke, kita gambarkan satu kotak lagi. Letaknya, kalau otot polos itu ada di organ dalam, contohnya usus, lalu em, lambung. Nah, ini otot polos. Kalau otot lurik, dia di alat gerak. Oke, contoh-contohnya di mana? Di bagian rangka. Rangka itu kan ada ototnya ya. Nah, ini merupakan otot lurik. Nah, kalau di otot jantung sudah jelas ya letaknya di jantung. Nah, dari kita lihat kotak ini, otot polos bekerja secara tidak sadar. Berarti ini dicoret. Oke. Lalu dia menyusun organ usus, menyusun organ dalam. Berarti isinya pilihan ketiga. Oke, teman-teman, kita lihat pernyataan yang tepat mengenai penyusun tulang rusuk adalah, oke, tulang rusuk itu terdiri dari 12 pasang, di mana di antaranya ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Berarti ini pilihan yang A. Oke, jadi teman-teman bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal selanjutnya, skoliosis adalah salah satu bentuk kelainan pada tulang, penyebab dan akibatnya terhadap proses gerak. Oke, kita lihat. Nanti untuk tulang itu ada 3 jenis penyakit yang paling terkenal, yaitu ada skoliosis, ada lordosis, dan ada kifosis. Nanti teman-teman bisa dibuka bukunya, itu nanti halaman ada di buku cetaknya untuk nama-nama jenis penyakit tulang. Oke. Untuk penyakit tulang ini yang ditanya yaitu skoliosis. Depannya hurufnya S. Berarti tulangnya membentuk gini ya, S. Nah, kira-kira penyebab dan akibatnya terhadap proses gerak apa sih? Penyebabnya gara-gara apa kira-kira? Iya, sikap duduk yang salah. Dan akibatnya menyulitkan gerak pada tubuh. Nah, ini biasanya penyakit-penyakit tulang ini bisa disembuhkan dengan terapi atau proses untuk pembetulan tulang belakang tubuh. Itu biasanya ada di dokter untuk terapi skoliosis, lordosis, atau kifosis. Untuk membetulkan bentuk tulang belakang. Oke, untuk selanjutnya, organ-organ yang dilindungi oleh tulang dada, rusuk, belikat, dan ruas-ruas tulang belakang. Wah, berarti ini organ-organ yang di atas. Kira-kira ada apa aja? Iya, ada jantung, paru-paru, lalu ada
hati. Yang ini yang salah di mana, Nak? Lambung dan otak. Oke, yang ini yang salah di mana? Hati, ginjal, dan usus. Usus salah. Yang ini yang salah di lambung dan iya, lambung saja. Berarti isinya yang ini. Pilihan pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat. Menurut jenisnya, tulang pada manusia dibedakan menjadi. Kira-kira ada apa aja tulang pada manusia? Iya, yang paling awal itu dibedakan menjadi tulang keras dan tulang rawan. Oke, ini isinya. Lalu untuk nomor selanjutnya, sebagian besar tulang rusuk bagian belakang melekat pada ruas-ruas tulang belakang. Iya, betul. Atau tulang punggung. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat. Menurut jenisnya, tulang pada manusia. Oke, ini udah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kegiatan berikut yang merupakan gerak sinergis. Sinergis berarti geraknya itu sama ya. Kira-kira yang mana geraknya? Gerak otot yang sama. Sinergis itu berarti sama. Gerakannya seirama gitu. Kira-kira gimana? Iya, yaitu gerakan tangan memutar kunci saat membuka pintu. Karena kan gerakannya itu dia satu arah ya dua-duanya. Misalnya dia ke kanan, maka otot itu juga bergerak ke kanan dua-duanya, atas maupun bawah. Jika kita memutar ke kiri, maka otot itu juga akan memutar ke kiri, seperti itu. Jadi gerakan sinergis itu gerakan yang seirama. Kalau meluruskan dan membengkokkan tangan, itu kerjanya berlawanan. Ketika meluruskan, itu otot kira-kira gimana? Iya, relaksasi. Nah, kalau membengkokkan, otot kontraksi. Begitu juga dengan menendang bola. Kan ada bagian tubuh yang bengkok ya. Ketika menendang kaki, otomatis dibengkokkan kan? Nah, itu merupakan gerak antagonis. Lalu juga merupakan melangkah kaki ketika berjalan. Ini merupakan gerak antagonis. Atau gerak berlawanan. Kita lihat soal berikutnya. Di antara pasangan otot-otot berikut yang bekerja secara antagonis. Wah, nggak tahu nih. Bekerja secara antagonis berarti berlawanan. Kira-kira apa? Iya, yaitu otot bisep dan tricep. Ini biasanya otot yang terletak jika kita mengangkat barbel. Nah, ada yang ketika kita mengangkat barbel, ada otot yang relaksasi. Lalu ketika kita menurunkan barbel, itu juga ada otot yang relaksasi. Nanti mungkin teman-teman bisa dilihat di bukunya, itu sudah jelas dijelaskan mengenai otot bisep dan tricep. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat nomor selanjutnya. Tulang rawan orang dewasa terdapat pada bagian tulang rawan orang dewasa. Kan kalau tulang rawan itu banyaknya ketika kita masih menjadi embrio ya. Nah, ketika kita sudah dewasa, tulang rawan ini akan dibagi di beberapa tempat atau hanya terdapat di beberapa bagian tubuh. Contohnya ada di mana? Iya, ada di persendian, lalu ada di telinga, daun telinga. Betul, berarti ini salah ya. Oke, so sorry. eh Sebentar. Untuk pilihan kedua, daun telinga, persendian, persendian, persendian.
hidung juga ada. Nah, untuk di pilihan ketiga, tulang dada salah, hidung betul, leher salah, kepala salah. Berarti yang benar itu yaitu opsi kedua. Oke, nanti tulang rawan itu kan ada dua ya, terbagi menjadi tulang rawan fibrosa ada dan tulang rawan hialin, ada juga tulang rawan elastis, terbagi menjadi tiga. Oke, nanti teman-teman bisa dibuka lagi PPT yang Ibu berikan mengenai tulang rawan. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu Oke, kita lanjut ke soal ini nak, bagian sendi berikut yang terdapat pada apa? Iya, kalau sendi engsel itu kan bergeraknya satu arah. Oke. Kalau bergerak satu arah, dia terdapat di lutut, siku, dan ruas antar jari. Nah, untuk pilihan pertama ini yaitu sendi putar. Pilihan ketiga itu sendi pelana, memungkinkan gerak dua arah. Pilihan keempat yaitu sendi peluru, memungkinkan gerak ke segala arah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Tulang rusuk palsu ditunjukkan oleh nomor. Tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu itu biasanya letaknya di mana? Iya, ada eh di bawah tulang rusuk sejati. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, tulang rusuk itu ada 12 pasang. Di antaranya terdapat 7 pasang. Ini tulang rusuk sejati ya, yang bagian atas. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 pasang rusuk sejati. Berarti yang nomor 1 itu rusuk sejati. Nomor 2 yaitu apa? Iya, ada 3 pasang tulang rusuk melayang. Dan selebihnya yaitu, sorry teman-teman, ini salah ya. 3 pasang tulang rusuk palsu. Oke, kan di bawah tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu. Lalu ini ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, kalau yang nomor 4, kira-kira ada yang tahu? Iya, bagian atas. Kan teman-teman tahu ya, kalau hulu, tulang hulu. Hulu itu kan bagian atas ya, berarti namanya tulang hulu nih. Lalu di bawahnya ada tulang dada atau tulang badan. Dan di sini ada tulang taju pedang. Oke, seperti itu ya. Jadi, tulang rusuk itu berjumlah 12 pasang, di mana di antaranya yang paling atas itu 7 pasang tulang rusuk sejati, lalu ada di bawahnya tulang rusuk palsu, lalu ada 2 pasang tulang rusuk melayang, lalu bagian yang di tengah-tengah sini, yang paling atas, itu dinamakan tulang hulu, di tengah-tengah itu tulang dada atau tulang badan, nah yang berbentuk runcing seperti ini namanya tulang taju pedang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat untuk soal berikutnya.
Tulang tajuk pedang ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, ini kan apa tulang rusuk sejati ya? Ini tulang rusuk palsu dan yang ini tulang rusuk melayang. Oke. Yang paling atas ini tulang pulu, yang di tengah itu tulang dada atau tulang badan, dan yang paling bawah itu tulang tajuk pedang. Berarti tulang tajuk pedang ditunjukkan oleh nomor 6. Oke. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan soal. Jangan lupa dipelajari soal-soal di buku cetak dan pembahasan Ibu yang Ibu berikan ini. Karena materi ulangan akan Ibu ambil dari soal-soal yang sudah dikerjakan dan soal-soal di buku cetak. Lalu ada juga beberapa materi di PowerPoint. Jadi teman-teman dipelajari. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.